Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini saya akan membahas mengenai negosiasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Seza Dalani Diawan dari kelas 10-3. Yuk belajar negosiasi. Pastinya teman-teman sudah sering mendengar kata negosiasi. Jadi, apa sih negosiasi itu? Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang digunakan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang berbeda kepentingan. Salah satu ciri teks negosiasi, terdapat kalimat persuasif untuk membujuk pihak lain. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan pengertian dari negosiasi? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Ternyata, teks negosiasi juga memiliki ciri-ciri loh. Yang pertama, berisi dialog antara pihak yang melakukan negosiasi. Karena di saat bernegosiasi, kita pasti akan bernegosiasi dengan pihak lainnya. Karena bernegosiasi tidak mungkin dilakukan dengan diri sendiri. Yang kedua, dilakukan secara lisan, tulisan, atau gabungan keduanya. Jadi, negosiasi itu bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nanti kita bahas di poin kelima. Yang ketiga, bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan. Pastinya di dalam negosiasi kita ingin mencapai kesepakatan yang tidak merugikan satu belah pihak. Keempat, merupakan bentuk komunikasi aktif. Dalam bernegosiasi, pastinya kita akan mengeluarkan pengajuan ataupun penawaran. Yang kelima, dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang secara langsung seperti tatap muka dengan pihak lain, langsung berbicara dengan pihak lainnya, dan yang tidak langsung seperti melalui telepon ataupun pesan yang tidak berkomunikasi langsung atau bertatap muka. Selanjutnya yang terakhir, nomor 6, biasanya mengarah pada keuntungan bagi dua belah pihak. Nah, ini pastinya tidak ada dong pihak yang ingin dirugikan. Maka dari itu, negosiasi bertujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya, kita akan membahas struktur. Dimulai dari orientasi, yaitu pembukaan berupa salam, perkenalan, atau sapaan. Nah, orientasi ini awal mula terjadinya pengajuan atau penawaran. Selanjutnya, pengajuan, yaitu kita menyampaikan maksud dan tujuan kita dalam bernegosiasi itu apa. Setelah pengajuan dilanjut dengan penawaran, yaitu proses tawar-menawar pihak satu dengan pihak lainnya. Setelah penawaran dilanjut dengan persetujuan, yaitu terjadinya suatu kesepakatan, yang dimana kedua belah pihak telah mencapai apa yang ingin mereka peroleh. Maka dari itu terjadinya persetujuan yang dimana kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dan saling menguntungkan. Dan yang terakhir, saat negosiasi sudah selesai hingga proses persetujuan, maka proses yang terakhir yaitu penutup dari negosiasi yang telah dilakukan. Setelah mempelajari struktur, ternyata negosiasi juga memiliki jenis-jenis. Ini ada 4 contoh jenis negosiasi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, negosiasi perdagangan. Negosiasi ini terjadi antara penjual maupun pembeli. Contohnya saat ibu berbelanja ke pasar yang menawar mangga 1 kilo 40.000 menjadi 1 kilo 20.000. Yang kedua, negosiasi pekerjaan. Negosiasi ini bersangkutan dengan bos atau bisa rekan kerja kalian. Contohnya seperti menawar gaji, atau juga bisa bernegosiasi mengenai cuti. Yang ketiga, negosiasi peraturan. Biasanya ini sering dilakukan atau dipakai dengan orang tua maupun guru. Contohnya dengan orang tua seperti bernegosiasi mengenai uang jajan. Misalnya kita diberi uang jajan 25.000 dan kita nego kepada orang tua untuk menambahkan jajan 5.000 lagi hingga menjadi 30.000. Dan contoh bernegosiasi dengan guru seperti saat ulangan dadakan. Biasanya kita sebagai siswa pasti bernegosiasi dengan guru untuk mengundur ulangan atau meminta waktu tambahan untuk belajar. Dan yang terakhir, negosiasi konflik. Kalau ada kata-kata konflik, pasti terjadinya suatu permasalahan. Nah, kita juga bisa menyelesaikan suatu konflik dengan negosiasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur pembangun dalam teks negosiasi. Pertama, partisipan.
Jadi, partisipan yaitu pihak yang terlibat dalam negosiasi, seperti pihak yang menyampaikan pengajuan, pihak yang menawar, ataupun pihak penengah. Kedua, adanya perbedaan kepentingan. Karena dalam bernegosiasi pastinya kita memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Jika kepentingannya sama, untuk apa negosiasi? Unsur pembangun yang ketiga yaitu pengajuan dan penawaran. Seperti saat kita mengajukan apa yang kita inginkan, tetapi di pihak lain tidak menyetujui itu dan memberikan saran yang lain. Tetapi di sana kita bisa menawar dengan alasan kita sehingga dapat mencapai apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir, adanya kesepakatan. Jika dalam bernegosiasi tidak mencapai suatu tujuan yang ingin didapatkan, ya berarti negosiasi tidak terjalan dengan baik atau tidak berhasil. Orang yang pandai bernegosiasi pastinya bijak dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Pelajari materi negosiasi agar pandai bernegosiasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai negosiasi. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.